Baik, selamat malam teman-teman semua. Udah jangan malam ya, ulang-ulang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di kelompok 2A, saat ini kita akan membahas untuk rencana dari video yang akan kita buat untuk habituasi berakhlak. Tentunya kita masing-masing sudah dibagikan tugas kemarin untuk tiap orang mencari 2 rancangan kegiatan di habituasi berakhlak nanti. Nah, sebelum kita nanti akan menentukan siapa membuat video seperti apa, bagaimana kalau menurut teman-teman kita akan memaparkan satu orang satu dulu hasil dari kelompok kita, apa yang kita sudah buat dan laporkan. Nanti setelah itu baru kita diskusikan kira-kira yang mana yang akan kita bagi tugas tiap orang. Setuju. Oke. Yang lain boleh? Boleh. Oke, berarti nanti aku akan tunjuk satu orang satu. Kalau misalnya ada yang menurut teman-teman, oh ini kurang sesuai nih dengan nilai ASN ini, nanti teman-teman tolong buat catatan sendiri. Nanti sebentar kita coba diskusikan supaya akhirnya kita akan dapat satu bagian berakhlak ini dan masing-masing punya tugas. Boleh? Oke. Aku boleh minta pertama Bang Lukman, Bang, untuk share apa yang Abang dapatkan untuk rencana habituasi berakhlak. Oke, saya share dulu. Sudah tertampil belum? Sudah ya? Oh, belum. Oke, sudah Bang. Oke. Ya, ini kemarin tugas saya terkait dengan membangun budaya berakhlak dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai ASN yang profesional, di mana saya mengambil yang pertama adalah nilai harmonis, yaitu salah satu indikatornya di nilai harmonis itu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Nah, di sini untuk mendapatkan budaya saling menghargai di lingkungan kerja, nah ini bisa dimulai dengan saling salam, tegur, dan sapa. Nah, hal tersebut itu bisa dilakukan setiap pagi maupun pulang kantor. Jadi misalkan kalau setiap pagi kita baru sampai di kantor, selama kita perjalanan mulai dari gerbang, bertemu satpam, bertemu front office dan lain sebagainya, itu kita harus memberikan salam dan sapa. Dengan adanya sikap saling tegur sapa tersebut diharapkan akan menjadi ice breaking di lingkungan kantor ya, antara kita dengan orang lain, dan dengan harapan itu mempererat hubungan personal antara satu sama lain. Itu yang pertama, poin satu. Mungkin akan dilanjut ke yang lain atau gimana? Diselesaikan aja dulu Bang, yang Abang Oke. Selanjutnya yang harmonis dengan indikator suka menolong orang lain. Nah, ini sebagai ASN kita harus bekerja dalam tim. Tidak perlu dan di dalam tim tersebut itu perlu adanya komunikasi dan teamwork yang baik. Nah, salah satunya adalah caranya yaitu menumbuhkan sikap saling menolong di dalam tim. Jadi tidak ada istilahnya one man show maupun free rider di dalam suatu tim. Nah, setiap tim itu harus berkontribusi sesuai dengan penugasan yang dibebankan, dan sesama anggota tim juga dapat saling membantu. Nah, ini cuman harus menumbuhkan di diri kita masing-masing untuk yang suka menolong orang lain ini. Lalu yang ketiga itu ada kompeten. Ini kompeten di bidang kita masing-masing. Lebih kompeten ini lebih ke soft skill ya, kita masing-masing sebagai pemeriksa misalkan seperti itu. Contoh upgrade soft skill yang bisa kita lakukan adalah mengikuti pelatihan-pelatihan yang terkait dengan pemeriksaan atau auditing. Lalu tidak hanya dengan pelatihan, ada juga ujian sertifikasi terkait dengan bidang kita seperti apa. Lalu bisa juga belajar secara mandiri dengan tujuan untuk menjadi orang yang ahli dan kompeten di bidangnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, berorientasi pelayanan. Saya mengambil indikator perbaikan tiada henti. Di sini sebagai seorang ASN kita dituntut untuk melakukan perbaikan tiada henti. Contohnya adalah setiap melakukan audit seperti itu kita harus melakukan rapat evaluasi, baik itu evaluasi yang dilakukan secara tim maupun evaluasi diri sendiri.
Nah, dengan adanya rapat evaluasi ini, kita bisa tahu apa yang harus kita perbaiki, lalu apa yang harus perlu dipertahankan maupun yang ditingkatkan. Nah, sehingga diharapkan akan menghasilkan input, proses maupun output kerja yang efektif dan efisien. Itu saja dari saya. Oke, terima kasih Bang Lukman. Sekarang kedua boleh Bang Restu, Bang. Baik, terima kasih. Saya share untuk tugas di video habituasi kemarin. Jadi kebetulan di sini saya berfokus pada satu nilai yang saya rasa berhubungan terutama dengan ke-BPK-an ya. Jadi di sini saya mengangkat nilai akuntabel khususnya dalam nilai integritas. Nah, di sini saya memaparkan upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk membangun integritas. Yang pertama, menunjukkan bahwa kita jujur, berintegritas dan profesional sepanjang waktu. Nah, ini bisa kita lakukan dari hal-hal yang terkecil, misalnya dari menggunakan aset atau perbendaharaan negara dengan baik seperti peralatan kerja, terus berusaha tepat waktu dan menyelesaikan pekerjaan sesuai tenggat waktunya. Yang kedua, berusaha mengerjakan tugas lebih yang diharapkan dari orang lain kepada kita. Ini menunjukkan komitmen dan tanggung jawab kita, bukan hanya sekedar menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi bagaimana pekerjaan itu bisa berdampak lebih bagi organisasi. Yang ketiga, mengembangkan akuntabilitas. Ini bisa diterapkan dengan belajar untuk mengakui dan meminta maaf jika kita melakukan kesalahan. Yang keempat, belajar mendengarkan dan menghormati pendapat dan keputusan orang lain, karena bagaimanapun juga tentu dari pendapat orang lain pun bisa kita dapatkan hal-hal yang positif. Kemudian yang kelima, menghormati dan mengikuti aturan organisasi, sehingga hal ini dapat memudahkan kita dalam membuat keputusan agar sesuai dengan nilai dan tujuan organisasi. Mungkin itu dari saya, Kak Fik. Baik, terima kasih Bang Restu udah share. Berarti yang aku catat di sini udah ada nilai kompeten, kemudian berorientasi pelayanan, kemudian apa lagi tadi, maaf Bang, aku Akuntabel. Akuntabel Ya. sama harmonis, ya kan? Jadi kita udah ada 4 gambaran. Nah, sekarang kita lanjut ke Kak Arinda dulu. Baik, terima kasih. Oke, aku save dulu ya. Kelihatan nggak? Masih lagi. Si loading, Kak. Sudah, Kak? Jadi kalau tugas saya yang kemarin itu kan saya sebenarnya menjelaskan semua dari berakhlak itu. Tapi yang utama kalau menurut saya yang harus dibangun pada saat di habituasi nanti, apalagi kalau saya sendiri kan penempatannya Papua dan belum pernah ke sana sama sekali. Jadi yang pertama itu adalah sikap adaptif, di mana kita harus beradaptasi baik sesama rekan kerja, senior di sana ataupun atasan, dan masyarakat sekitar Papua. Kemudian itu saya hubungkan juga dengan sikap kolaboratif dan harmonis. Karena kalau menurut saya itu kayak nyambung-nyambung ya. Jadi selain beradaptasi, kita harus bisa berkolaborasi dengan baik dan menjaga keharmonisan dengan rekan-rekan kerja dan masyarakat sana. Begitu aja sih. Kalau dari segi kompeten sama akuntabel itu kurang lebih sama teman-teman yang lain. Tapi yang utama itu kalau di tugas saya kemarin. Oke, siap. Makasih Kak Arlinda. Lanjut Kak Rizka. Saya izin share screen ya. Nah, kalau dari saya, pekerjaan yang kemarin saya kerjakan itu kurang lebih
sama seperti teman-teman yang lain, tapi saya lebih mirip ke Kak Arlinda karena saya ada 7 poin, yaitu ke-7-7-nya saya masukkan. Tapi di sini saya justru saya berorientasi pelayanan itu ada 3S-nya. Kalau misalkan tadi di punyanya Kak Lukman kan 3S itu berada di harmonis ya kalau tidak salah. Tapi kalau di pekerjaan saya 3S itu senyum sapa salam itu saya taruh di berorientasi pelayanan. Karena sebagai ASN kita harus selalu bersikap ramah kepada siapa saja, terutama kepada masyarakat. Seperti itu. Lalu kalau akuntabel ini saya sama seperti Kak Restu, kurang lebih sama. Lalu kompeten juga sama seperti Kak Restu, menambahkan pelatihan-pelatihan juga. Nah, di sini saya lebih menekankan pada harmonis. Harmonis di sini menurut saya ASN harus menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetap satu jua. Karena di sini kita belajar saling menghargai, saling tolong-menolong, menghindari sara untuk lingkungan kerja yang lebih kondusif. Seperti itu. Nah, di sini dapat dilakukan dengan cara-cara mengadakan acara-acara yang bersifat informal untuk diikuti para ASN di setiap unit satuan kerjanya agar tercipta rasa kekeluargaan dan harmonis. Kemudian ada loyal. Loyal ini ASN berpegang teguh pada ideologi Pancasila, UUD Negara RI 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Kemudian ada adaptif. Kalau adaptif menurut saya itu sedikit berbeda dengan adaptif menurut Kak Arlinda. Kalau misalkan menurut saya, adaptif itu kita melakukan pelatihan-pelatihan baru, lalu juga kita beradaptasi dengan lingkungan baru seperti belajar WFH, kemudian kita melatih diri sendiri dengan aplikasi-aplikasi yang mendukung WFH kita, seperti mungkin misalkan sekarang kita belajar Zoom, kita juga mungkin bisa belajar tentang desain grafisnya, lalu juga ERP Oracle, ERP SAP, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kemudian ada kolaboratif. Kolaboratif di sini semua ASN saling bekerja sama untuk kepentingan dan tujuan bersama. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke, mantap Kak Rizka. Kak Delsa gimana, Kak? Oke, saya jelasin dulu ya. Udah tampil, Kak? Udah tampil? Sudah. Udah? Nah, kalau saya di sini sebenarnya menjelaskan, Kalau saya di sini sebenarnya menjelaskan poin. Nah, kalau saya yang akuntabel itu sedikit berbeda dengan teman-teman yang lain. Kalau saya takut kepada Tuhan, karena menurut saya apapun tugas yang kita emban itu, kita akan terus kalau kita merasa terus diawasi oleh Tuhan, pasti kita takut melakukan perbuatan dosa atau penyalahgunaan wewenang. Jadi dengan itu pasti kita akan akuntabel, kita akan bertanggung jawab sama pekerjaan kita. Terus yang kedua ini loyal. Kita harus menumbuhkan rasa cinta tanah air dengan mengetahui betapa panjangnya proses Indonesia mencapai kemerdekaan. Karena dengan begini kita akan lebih menghargai, kita akan lebih setia kepada instansi kita, kepada pemerintahan kita, dan kepada negara. Kemudian yang ketiga ini berorientasi pelayanan. Jadi menurut saya untuk berorientasi pelayanan ini sendiri kita harus mengubah mindset kita bahwa ASN itu pemberi pelayanan, bukan orang yang mau dilayani. Karena kalau zaman dulu kan pemerintah yang dilayani oleh masyarakatnya. Kalau zaman sekarang kita sudah berbeda. Nah, yang keempat itu kompeten. Jadi menurut saya itu kita harus mengembangkan kompetensi diri, baik dari segi pendidikan maupun untuk kompetensi teknologi. Kemudian yang kelima itu kita harus menerapkan budaya saling menghargai antar ASN. Jadi di sini akan tercipta keharmonisan dengan budaya saling menghargai ini, akan tercipta keharmonisan dan juga akan mudah terbentuk kolaborasi antar sesama ASN. Kalau dari saya itu saja, Pak. Oke, terima kasih Kak Delsa. Jadi masing-masing sudah membagikan. Sekarang saya juga akan membagikan untuk apa yang saya sudah catat di sini. Kalau teman-teman bisa lihat di
tampilan depannya bahwa saya merancang ada 2 poin dari berakhlak itu sendiri. Yang saya catat di sini adalah yang pertama yaitu kompeten, di mana setiap CPNS nanti yang ada itu harus terus-menerus mengembangkan dirinya. Jadi tidak puas hanya pada saat diklat seperti ini, ataupun nanti kita akan lanjut ke diklat JFPAP sebagai pemeriksa, kita tidak boleh hanya stop untuk belajar di situ, tapi harus terus-menerus belajar, termasuk di dalamnya aturan-aturan pemerintah. Karena nanti ketika kita pun akan melakukan audit, tentunya pasti kita akan membutuhkan satu dasar hukum acuannya di mana kita akan melakukan pemeriksaan. Kemudian saya menonton juga di YouTube BPK RI Official di penempatan kami di Maluku Utara ada program juga seperti ini, One Week, One Knowledge. Jadi pimpinan Satker sampai senior-senior BPK yang ada di sana membuat terobosan, jadi setiap pegawai BPK yang ada di sana itu harus ada penambahan ilmu setiap minggunya. Jadi memang di kompeten ini benar-benar harus ada banyak hal yang kita kembangkan. Nantinya juga sama seperti tadi, sama kayak kalau Kak Rizka tadi catatnya di adaptif, kalau saya catatnya di kompeten. Jadi kayak termasuk menguasai Excel, ada fitur-fitur basic formula and function, kemudian pivot, VLOOKUP, what if analysis, dan sebagainya itu sebagai pemeriksa pun harus tahu. Termasuk kita yang mungkin sekarang di era milenial jarang ke perpustakaan, di sini saya catat harus meluangkan waktu juga ke perpustakaan, pelajari LHP atau laporan hasil pemeriksaan di penugasan kita untuk tahun sebelumnya. Jadi kita bisa belajar di situ apa yang menjadi catatan. Kemudian di poin kedua adalah adaptif. Nah, adaptif di sini saya juga mencatat yang tadi dijelaskan oleh Bang Lukman sama Kak Rizka, membiasakan diri ramah dan tersenyum kepada semua orang yang dijumpai. Karena saya berpikir ketika kita mungkin dari budaya belum terbiasa untuk ramah dan senyum kepada orang lain, kita pun harus menyesuaikan diri. Termasuk ritme kerja yang ada, proaktif untuk membantu, dan juga mempelajari berbagai aplikasi-aplikasi yang digunakan nanti di penempatan. Kalau dari saya, demikian. Nah, sesi selanjutnya ke depan ini, saya kasih kesempatan buat teman-teman kita mencoba diskusi, saling memberikan masukan terkait yang sudah dipaparkan masing-masing tadi, bebas. Jadi maksudnya di sini, apakah kita mau komentar punyanya Bang Restu, punya saya, punya Bang Lukman, atau bebas. Jadi kita acak, silakan dari teman-teman. Nanti ketika kita sudah saling memberi masukan atau pandangannya, kita akan coba berbagi tugas untuk kira-kira action apa yang bisa dilakukan dari setiap pembagian tadi. Silakan siapa yang mau duluan, langsung on mic. Oke, mungkin saya dulu ya. Ya, jadi memang tadi pemaparan saya dan Kak Rizka sedikit sama ya, sama terkait dengan tegur dan sapa, atau kalau di Kak Rizka itu 3S. Cuman bedanya kalau di saya itu masuk harmonis, sementara di Kak Rizka itu masuk di berorientasi pelayanan. Memang kalau saya lihat lagi di indikator-indikator sikap atau kode etik berorientasi pelayanan, ada sikap ramah seperti itu sih. Jadi mungkin saya ralat punya saya seperti itu. Jadi saya lebih setuju terkait dengan 3S, atau kalau di saya saling tegur sapa seperti itu masuk ke berorientasi pelayanan, bukan di harmonis. Itu dari saya sih. Kalau dari saya, kalau dari saya itu tadi punya pasif, saya sempat baca yang bagian kompeten yang pasif, ada yang tepat waktu mengumpulkan kertas kerja pemeriksaan. Kalau menurut saya itu harusnya lebih masuk ke ini, ke akuntabel. Itu sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pekerjaan kita. Jadi kalau menurut saya itu tadi pertama Bang Fit, terus yang kedua berkomunikasi dengan senior BPK, meminta bimbingan dan lain-lain dan seterusnya itu, kalau menurut saya itu harusnya masuk di nilai kolaboratif. Karena itu kolaborasi antara junior pemeriksa dan senior pemeriksa dalam meminta bimbingan. Kalau kompeten kan kita lebih prefer ke meningkatkan kompetensi diri, seperti itu. Kalau menurut saya sih seperti itu, Bang Fit. Saya boleh menambahkan? Silakan Kak, silakan.
saya masih mau membahas tentang 3S tadi. Tadi yang saya tangkap dari diskusi kita pada malam hari ini, 3S itu ada di Kak Victor yang bagian adaptif, terus ada di bagian saya yang berorientasi pelayanan, sama ada di bagian Kak Lukman yang di harmonis. Seperti itu. Untuk Kak Lukman berarti sudah meralat ya, Kak ya? Iya. Gitu. Nah, bagaimana nih kalau misalkan Kak Victor? Soalnya kan menurut saya 3S itu adalah senyum sapa salam itu salah satu kewajiban dari sebuah pelayanan. Sepertinya semua perusahaan yang di bidang jasa pelayanan itu selalu menggunakan 3S gitu loh, Kak. Gitu. Jadi menurut saya 3S ini sepertinya lebih cocok ke berorientasi pada layanan. Itu. Untuk adaptif itu bisa digantikan dengan hal-hal yang lain. Itu. Adaptif itu lebih ke bagaimana kita bisa beradaptasi dengan pekerjaan kita tanpa harus ada senyum sapa salam. Gitu. Lebih ke teknis kalau menurut saya kalau yang untuk adaptif. Bagaimana, Kak? Oke. Aku terima masukannya bahwa terkait dengan adaptif tadi itu untuk senyum sapa salam yang aku pikir sebelumnya, jadi kalau kayak misalnya mengandaikan ada nih teman-teman ASN, CPNS kita yang belum pernah bekerja sebelumnya, belum pernah, masih fresh graduate, terus tiba-tiba masuk ke instansi pemerintah, dan yang mungkin masih punya mindset bahwa ketika kita dapat di satu penempatan yang baru, hal itu jadi kayak sebuah hal yang kita harus pelajari. Tapi aku setuju sih kalau misalnya itu tetap masuk di berorientasi pelayanan. Jadi kayak tadi aku isi di adaptif juga, sebenarnya itu lebih ke aksinya kita nanti sih. Tapi kalau lebih cocok masuk di nilai, dia cocok di adaptif. Nah, untuk menyambung Kak Delsa tadi, kenapa aku isi masalah membangun komunikasi dengan senior dan juga membantu teman-teman lain. Soalnya ada salah satu indikator yang aku pelajari juga di nilai kompeten adalah menolong orang lain. Nah, jadi seperti ilmu yang kita tahu, kita tidak boleh simpan, dan kita pun bisa membantu meminta kepada orang lain dengan cara kita membangun komunikasi. Namun itu pun kalaupun masuk di nilai kolaboratif pun, buat aku juga dia akan nyambung. Tapi kalau untuk di nilai kompeten juga, menurutku dia tetap sinkron karena kita tidak menyimpan ilmu buat kita sendiri. Jadi makna dari kompeten di bagian yang kedua adalah menolong orang lain. Tidak hanya kita yang meningkat, namun orang lain pun meningkat. Itu kalau yang aku bisa jelaskan. Yang ini tadi kasih yang bagian pertama dia itu menurut Taufik gimana? Di akuntabel. Wait ya. Yang di mana, Kak? Apa tadi aku tunggu. Tadi yang aku tangkap Kak Delsa masukkan yang senior ini dengan yang tepat waktu mengumpulkan kertas kerja pemeriksaan. Iya, oke, siap. Oke, kalau yang kayak yang tepat waktu dan dia masuk ke akuntabel juga aku sepakat. Karena memang kita kan dituntut juga profesional kan, dan di dalam akuntabel itu jujur, bertanggung jawab. Jadi kalau masukan itu aku terima. Thank you. Mungkin Kak Arlinda atau Bang Restu lagi ada yang kita. Oh, Kak Delsa masih ada? Udah. Tadi sempat keluar dari Zoom. Oh iya, oke, siap. Aman. Kak Arlinda ada Kak yang mau disampaikan? Aku sih masalah yang 3S tadi ya, itu setuju sama Kak Rizka, karena yang aku tahu itu memang salah satu syarat dari pelayanan prima tuh. Jadi nyambungnya lebih ke berorientasi pelayanan. Nah, kalau tadi kan kasih tulisnya yang adaptif itu ada yang ramah sama senior. Nah, aku juga sebenarnya nyambung ke situ. Jadi adaptif di sini bukan yang gimana ya? Maksudnya tuh bisa lebih beradaptasi gitu sama orang-orang baru kayak gitu. Jadi sebenarnya nyambung semua sih, makanya di tugas aku itu adaptif, kolaboratif sama harmonis itu nyambungin gitu. Gitu aja sih. Siap, mantap.
Thank you Kak Arlinda buat masukannya. Yang lain gimana? Bang Restu mungkin ada saran Bang untuk tugas-tugas kita? Ya kalau saya sih ini ya kalau saya melihat kayaknya satu perbuatan itu bisa kita sambungkan ke beberapa nilai sih. Kayak maksudnya tadi kayak Bang Lukman tadi kan tegur sapa, maksudnya itu kan bisa meningkatkan keharmonisan dengan cara kita berkomunikasi yang baik, mungkin yang dimaksud dari Bang Lukman tadi. Jadi menurut saya juga bisa masuk di nilai harmonis juga masalah tegur sapa itu. Cuma mungkin di sini konteks tegur sapanya ini berbeda dengan konteks di pelayanan, karena kan pelayanan ini kan berhubungan dengan konsumen. Itu sih, jadi menurut saya tuh satu kegiatan itu sebenarnya bisa aja menyangkut beberapa nilai, menurut saya gitu sih. Jadi tergantung dari teman-teman lagi sih gimana ininya. Kalau saya sih nangkapnya seperti itu. Iya, setuju sih sama Kak Restu. Memang itu kayak harmonis, kolaboratif, adaptif itu kayak berhubungan. Iya, benar. Ya, aku juga tadi makanya ingat yang pas Pak Guntur sampaikan yang soal di BPK kan bukan cuma ada PNS, tapi ada pegawai kontrak tidak tetap, ada pegawai outsourcing, dan itu yang Pak Guntur ingetin di bagian harmonis. Jadi yang menghargai tanpa melihat latar belakang juga, mungkin itu maksudnya Bang Lukman masukin di harmonis. Jadi dalam arti kita tidak makanya tadi Bang Lukman kan kasih contoh mulai dari kita masuk kan udah ketemu sama satpam, baru ketemu front office. Jadi tinggal tergantung konteksnya juga. Tapi kalau untuk lebih cocok dikalimatkan memang di berorientasi pelayanan. Tapi kalau dalam aplikasinya kita semua pasti sudah tahu. Oke. Ada lagi teman-teman lain yang mungkin masih perlu kita diskusikan atau sudah sepemikiran? Sudah Kak? Kayaknya udah. Oke, berarti kalau udah, kan kita ini kan ada dapat tugas nih teman-teman, bahwa setiap kelompok itu membuat tugas sebuah video, apakah itu animasi, ataukah kita yang berperan, ataukah kita mencari video terkait dengan nilai berakhlak ini. Dan nilai berakhlak ini kan ada 7 nih, 7 item akronim berakhlak. Nah, aku ada saran, gimana kalau misalnya kita masing-masing membuat satu dulu untuk akronim berakhlak ini. Atau bagaimana kalau menurut teman-teman lainnya? Gitu aja sih Bang Fik, jadi masing-masing buat satu dulu, nanti satu sisanya itu kita pilih deh siapa yang mendapat 2, kayak gitu. Siapa yang mau dapat 2 buat bikin ini ya, videonya. Aku boleh usul nggak? Kalau aku sih maunya loyal. Aku udah mikir-mikir konsep apa gitu, boleh nggak aku ngambil loyal, nilai loyal? Oke. Ada yang lain mau loyal atau kita langsung bagikan, berarti Kak Delsa dapat yang loyal. Boleh? Boleh. Kalau misalnya Boleh, Kak boleh. Delsa udah punya konsep tentang loyal. Boleh. Oke. Berarti Kak Delsa nanti buat video tentang loyal. Baru kalau aku berarti kompeten ya, karena aku kan bikin 2, aku kompeten dulu ya. Jadi nanti aku udah kompeten. Kalau Bang Lukman, ada request Bang? Kalau saya kan tadi sebenarnya lebih membahas ke harmonis ya. Cuman karena inti pembahasannya pindah ke berorientasi pelayanan, kayaknya bisa saya bahas orientasi pelayanan saja dulu. Mungkin yang lain ada yang mau bahas berorientasi pelayanan. Nggak ada ya? Kalau nggak ada nggak apa-apa sih, kan masih ada beberapa kan. Nanti kita berarti ke teman-teman lain dulu. Bang Lukman berarti berorientasi pelayanan ya Bang? Oke. Ya. Kak Arlinda, gimana Kak? Tadi kan berorientasi pelayanan udah ya. Sama Kak Delsa itu loyal, terus Kak Fik kompeten. Iya. Udah 3 berarti kolaboratif kali ya. Oke. Berarti nanti tinggal cari video atau kalau mau acting juga nggak apa-apa atau bikin animasi. Jadi kayak kita kan ini iklan masyarakat kan. Kalau acting kayaknya lebih bagus tapi nggak sempet kayaknya.
Iya ya, waktu juga kan Kayaknya ini. kita bisa nggak sih? Sambil bubar gitu kan bisa kan kita? Bisa bukber online kan? Bukber masuk di apa berarti, Kariska? Apa Bisa harmonis? kok, kayak aku harmonis aja deh kayaknya. Oke. Boleh nggak? Nanti kita akan bukber. Virtual. Siap. Bisa satu nih. Saya Bisa deh, satu. ini akuntabel ya. Sisanya ya akuntabel ya. Aku Oke. Sama adaptif ya. 2 tadi, sisanya Oh, kayak Adaptif satu lagi. adaptif 1 lagi. Oke. Harus tuh mau yang mana tuh? Atau kayaknya dua-duanya? saya akuntabel aja ya. Kebetulan saya juga bahasnya cuma akuntabel, jadi mungkin saya lebih fokus ke akuntabel mungkin. Berarti Kak Roy yang 2. Nah, jaringan. Sorry guys, jaringan. Gimana? Satu lagi buat Taufik aja ya. Oh, berarti aku Ya, tambah tapi kan ada. ketua kelompok. Oke. Tapi ada yang boleh bantu nggak nanti kita ngeditnya? Jadi supaya ketika masing-masing udah buat tugasnya, nanti ada yang boleh editin. Adakah yang bersedia, teman-teman? Aku boleh deh, Kak. Oke. Benar ya? Tadi Kak Rizka ya yang edit ya? Oke. Oh, tapi kita ini ya, videonya udah masing-masing tuh udah jadi. Kariska sisa nyambung-nyambungin aja. Biar Ya. Kariska nggak repot. Dengan urutan berakhlak gitu ya pokoknya. Iya. Oke. Oh, oke. Sama aku ada usul nih teman-teman. Jadi nanti kalaupun kalau misalnya kita berarti kalau misalnya nggak bisa buat video, berarti kita boleh cari video di YouTube aja ya. Yang pasti kita taruh sumbernya dari mana, terus nanti kita kaitkan nih satu sama yang lainnya. Misalnya kalau misalnya kayak tadi kan di catatanku sini, Kak Arlinda dapatnya tuh ya. Kolaboratif ya. Nah, berarti kalau dapat kolaboratif, cari videonya tentang itu. Tapi Kak Arlinda jelasin dulu. Nah, aku buat kemarin learning journalnya kayak gini. Nanti tanggapan teman-teman ya gimana. Kalau misalnya sepakat, jadi nanti ada part kita jelasin dulu di aku share screen lagi ya, izin teman-teman ya. Oke. Nah, jadi nanti kita bisa bikin gini pakai Zoom. Kelihatan nggak? Iya. Boleh. Nah, jadi yang tampilan yang Pak Guntur sudah jelaskan di sini, terus nanti kita buat jadi background-nya kita, terus kita jelasin di depannya. Oh, seperti ini panduan perilaku dan kode etiknya. Terus nanti kalau itu sudah selesai, Mas Lo masuk ke video yang kita cari sebagai iklan layanan masyarakat. Nanti tinggal itu caranya gimana? Nanti kita bikin kayak PowerPoint dulu, terus kita masuk di share screen. Jadi masing-masing buka saja buat satu new meeting di masing-masing Zoom-nya. Terus setelah itu masuk di new share, nanti kalian masuk ke advance, terus PowerPoint as virtual background. Nanti tinggal dipilih lah spot terbaik teman-teman, mungkin di bawah atau di bagian atas. Jadi masing-masing kita jelasin, terus itu di-compare sama video kita kasih ke Kak Rizka. Gimana kalau dari teman-teman? Oke. Oke sih. Mantap. Boleh ya? Mungkin juga kita kalau misalkan waktunya ya, seperti durasinya ya. Kalau jam 3 sore gimana? Maksimalnya. Boleh. Aku bikin 2. 3 sore WIB ya. Aku bikin 2. Ya udah. Khusus untuk Kak Victor jam 4 deh, karena dia kan 2. Oke, siap. Boleh. Mungkin kita sepakati juga durasinya ya, karena kita maksimal 15 menit ya, kalau nggak salah ya. Jadi berarti kita maksimal 2 menit ya, 7 nilai itu ya. Iya, benar. 2 menit. Tapi khusus buat Kak Vic 4 menit, karena 2. Ya. Oh iya. Oke, siap. Nggak nyampe kayaknya. Oh ya. Maksimal. Oke, siap. Udah kalau berarti ya. Jadi berarti kalau udah fix kita cepat kerjain aja dulu teman-teman supaya cepat dikumpulkan. Thank you ya semuanya. Jadi bukber nggak?
Jadilah. Jadi sekalian Jadi- bikin yang harmonis dong, teman-teman bantuin. Oke, Boleh, boleh. Tapi Siap. bukbernya ikut Nanti ini aja ya. berarti. Nanti lanjut di ini aja ya, di grup aja ya. Oke. Oke. Ya deh. Thank you ya. Oke, Dadah. makasih. Thank you semua.